Salam jumpa di MT Channel Fisika dalam seri pembahasan soal fisika materi kelas 12. Dalam topik ini kita akan membahas tentang materi listrik dinamis. Ya, berikut soal tentang hubungan antara voltmeter dan ampermeter dalam satu rangkaian. Pertanyaannya di sini adalah nilai hambatan R yang sesuai menurut gambar ini adalah berapa? Nah, untuk mendapatkan nilai R tentunya kita ingat bahwa hukum Ohm R sama dengan V per I. Nah, untuk mendapatkan V dan I atau tegangan dan arusnya, kita menggunakan voltmeter untuk mengukur tegangannya. Di sini tertulis bahwa pembacaan voltmeter bisa kita baca yang ditunjuk itu adalah 3, sedangkan maksimalnya adalah 5. Berarti 3 per 5 dikali 20 ya. 20 itu adalah kalibrasinya, maksimalnya 20, sehingga hasilnya adalah 12 volt. Lalu untuk ampermeternya menunjukkan angka 2, berarti 2 per 5 dikali dengan 20 ampere, yaitu 8 ampere. Sehingga jawabannya, menurut hukum Ohm R sama dengan V per I, maka akan kita dapatkan 1,5 Ohm. Soal berikut ini tentang hukum Kirchhoff yang kedua. Ya, di sini digambarkan suatu rangkaian listrik tertutup di mana rangkaian ini disuplai oleh 2 baterai yaitu 10 volt dan 20 volt yang dihubungkan seperti gambar. Pertanyaannya, berapakah besar arus yang mengalir pada rangkaian? Nah, untuk mendapatkan besar aliran arus yang mengalir pada rangkaian, kita gunakan hukum Kirchhoff yang kedua, yaitu jumlah GGL tambah jumlah perkalian arus kali hambatan, nilainya harus sama dengan 0 dalam rangkaiannya. Di mana ini dikenal dengan hukum Kirchhoff dengan ketentuan bahwa GGL kan seperti ini, ada panjang pendek, yang pendek itu adalah negatif sedangkan yang panjang positif. Jika nanti arus loopnya dia duluan kena pendek atau negatif, maka nanti nilai E-nya negatif. Sedangkan sebaliknya, jika duluan yang positif yang kena dari arus loopnya, maka nilai GGL-nya adalah nilai positif. Nah, kita lihat di sini arah loopnya dibuat seperti ini. Ini sebenarnya bebas ya. Nah, menurut gambar arus loopnya dibuat seperti ini. Maka nanti kita tahu dengan arus loop seperti ini, maka nilai 10 volt itu adalah jadi negatif karena pendek duluan, sedangkan yang 20 juga pendek duluan. Maka kita dapatkan dari hukum Kirchhoff-nya ini, jumlahkan GGL-nya, minus 10 sama minus 20, tambah arus yang mengalir sama di semua rangkaian ini dikali dengan R, I kali R, I kali R, maka dijumlahkan aja sama dengan 0. Nah, ini pindah ruas, min 30, lalu I-nya akan dapat 30 per 50, 0,6 ampere. Soal berikutnya, bagaimana kalau loopnya ada 2, rangkaian 2 loop yang seperti ini ya. Maka nanti langkah-langkah untuk mendapatkannya, kita buat aja arah arus loopnya. Ini bebas sebenarnya. Misalkan saya buat seperti ini. Arus loopnya seperti ini, I1. Maka nanti konsekuensinya yang 20 ini adalah minus, gitu ya. Sedangkan yang 10 ini adalah plus karena duluan positif yang kena, gitu ya. Sedangkan arus loopnya yang kedua, ini saya buat seperti ini, bebas ya. Bebas juga dengan konsekuensi seperti ini. Ya, dengan seperti ini kita buat arus loopnya ini secara jarak jam 1 berjam-jam, maka nanti arusnya I1 sesuai arus loop 1 bawah, sedangkan I2 ke atas, maka akan ketemu di suatu titik ini ya, katakan titik ini. Maka nanti menurut hukum Kirchhoff yang pertama, arus masuk sama dengan keluar, I2 dan I1 masuk, sedangkan I3-nya penjumlahan I1 dan I2. Nah, seperti itu. Maka nanti tinggal kita hubungkan ke hukum Kirchhoff yang kedua untuk masing-masing loop. Loop 1, sigma I tambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, ini tadi minus ya, minus 20 tambah 10, ya ini 10, tambah I1 yang mengalir pada 30 ohm dan I3 mengalir pada 5 ohm sama dengan 0. Nah, kita sederhanakan dengan mengubah I3 itu adalah I1 tambah I2, maka hasilnya jadi seperti ini. 30 I1 tambah, ini dipecah, maka hasilnya akan 35. I1 ini 35, 30 tambah 5 ya, ini 35 tambah 5 I2 sama dengan 10. Ini kita katakan persamaan 1. Dari loop 2 kita dapatkan persamaan yang sama ya. Di sini GGL-nya cuma 1, yaitu 10 volt dan kena duluan yang panjang. Maka 10 plus I2 mengalir pada 20 ohm dan I3 mengalir pada
5 ohm. Nah, kita pecah lagi I3-nya, maka akan dapatkan persamaan seperti ini. Maka dapatnya 5I1 tambah 20 tambah 5, berarti 25I2 sama dengan minus 10. Ini persamaan kedua. Nah, yang mau kita cari adalah arus yang mengalir pada hambatan 20 ohm nih. Pada 20 ohm ini, arusnya adalah I berapa? I2. Maka, untuk mendapatkan I2, kita eliminasi I1. Caranya, ini persamaannya ini kali 7, persamaan pertama ini kali 1, berarti 7 kali 5, 35, nanti akan kita dapatkan 35I1 tambah 175I2 sama dengan min 70. Sedangkan persamaan satunya tetap ya, 35I1 tambah 5I2 sama dengan 10 ya. Maka kita eliminasi dengan cara mengurangkan. Habis, kalau kita kurangkan, nah ini jadi habis ya. Maka 175 kurang 5 itu adalah 170 sama dengan minus 80. Maka nanti nilai I2 sama dengan 8/17 ampere dan negatif. Nah, arahnya adalah ini sini tadi, baru ke atas ya. Ke kanan ke atas. Nah, di sini tandanya minus, berarti sebenarnya arah yang benar adalah ini ke kiri ini. Tapi besarnya sama ya, 8/17 ampere. Ya, soal berikut. Nah, di sini ada lampu A, B, C, dan ada beberapa lampu di sini yang identik ya. Ada 8 lampu dipasang identik. Lalu 8 lampu ini disuplai oleh suatu sumber tegangan yang paralel terhadap lampu B, lampu masing-masing ini ya. Seperti itu. Tapi ada di sini ada seri 2, ini berarti ini 2R nanti hambatannya ya. Ini R, 2R, 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 dan R. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu katanya lampu C dihilangkan, ya, jadi gambarnya seperti ini. Berarti tinggal lampu A dan B dan ada lampu di sini. Pertanyaannya adalah berapakah daya yang terjadi, atau maka daya dari lampu A dan lampu B akan jadi seperti apa, berubah atau tidak. Nah, untuk mendapatkan daya, kita tahu rumusnya persamaan daya. Daya bisa kita tuliskan P sama dengan V kuadrat per R gitu ya. Atau P juga bisa V kali I, bisa juga I kuadrat R. Nah, dengan persamaan ini bisa kita perhatikan bagaimana daya sebelum dan sesudah. Caranya, kita lihat. Kalau paralel, V-nya sama sedangkan seri arusnya sama. Berarti ini kan V paralel terhadap lampu B, berarti tegangan di sini V. Maka arus yang mengalir di sini I sama dengan V per R. Jadi ini I di sini V per R. Nah, arus di sini karena tegangannya V juga karena paralel ya. V sama dengan di sini V, sedangkan I sama dengan V per 2R karena hambatannya seri. Di sini arusnya juga V per 2R. Arus di sini adalah V per 2R. V per 2R. Nah, ini arus di sini mula-mula. Sekarang setelah diputus atau dicabut lampu C, maka arus di sini tetap itu V per R. Kenapa? Karena tegangan di sini tetap sumber V, sedangkan di sini V juga tidak ada perubahan. Berarti ketika diputus karena paralel, ini V per 2R. Karena tidak ada perubahan, maka arusnya konstan dan hambatan juga konstan, hambatan masing-masing di sini. Maka ini jawabannya adalah tetap daya pada lampu B dan lampu A sebelum dan sesudah diputus sama aja. Karena paralel tadi tegangannya tetap sama. Oke, soal berikutnya. Di sini soal berikut merupakan soal SBMPTN tahun 2018. Dikatakan sebuah voltmeter dirangkai seperti gambar. Nah, di mana saklarnya masih terbuka. Artinya di sini arusnya masih awalnya I sama dengan 0 karena arusnya tidak ada karena rangkaian terbuka. Maka sebenarnya arus yang mengalir, karena baterainya di sini mengalir ke sini ya, mengalir naik, lalu arusnya ke sini baru putar. Ini awalnya arusnya, ini kondisi awal I gitu ya. Lalu di sini masih belum ada tadinya. Sekarang ketika ini dihubungkan saklarnya, maka nanti arusnya di sini akan, jadi kalau ini arusnya I, di sini bukan I lagi. Ini hambatannya sama, berarti ini menjadi
setengah I tentunya, karena sama hambatannya. Nanti ini juga akan jadi setengah I. Apa yang terjadi? Tadinya arusnya mula-mula, kita tulis ya. Mula-mula arusnya adalah I. Sekarang arusnya menjadi setengah I lah ya, begitu ya misalnya. Kita nggak tahu arusnya persisnya berapa, mula-mula I. Berarti tegangan mula-mula P mula-mula berarti I kali R. Nah, sekarang tegangannya akan menjadi katakan arusnya akan menjadi setengah I ya, setengah I. Jadi setengah I dikali R. Nah, kira-kira seperti inilah. Berarti kalau kita lihat perbandingannya mula-mula dan sekarang menjadi tegangannya menjadi turun. Berarti apakah tidak ada perubahan? Ada perubahan. Di mana tegangan yang terbaca pada voltmeter dari I kali R menjadi setengah I kali R. Kira-kira kasarnya seperti itu. Maka jawabannya adalah D. Jadi tegangan yang terbaca pada voltmeter dengan rangkaian ketika ini ditutup adalah lebih kecil lagi atau berkurang.